Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai Wall Street Memes. Nggak kerasa ya, kayaknya pertama kali kita bahas mengenai Wall Street Memes ini udah 2 atau 3 bulan lalu dan jauh harganya di bawah dari sekarang. Ya, sekarang itu di 0,033. Seingat gue dulu tuh di 0,02 ya. Gue rada lupa sih, tapi intinya jauh lebih rendah daripada harga sekarang ya. Jadi buat lo yang sudah beli dari presale awal ya tentunya sekarang sudah on paper profit tapi masih belum bisa dicairkan ya karena memang belum listing gitu. Nah, pertanyaannya ada perkembangan nggak dari Wall Street Memes atau cuma hanya sama-sama aja? Pada hari ini kita akan bahas apa saja hal-hal baru atau apa saja update yang terjadi di Wall Street Memes. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke update-nya, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, yang pertama adalah nggak kerasa ada 26 juta US dollars ya yang sudah terkumpul untuk pre-sale dari Wall Street Memes ini sendiri. Ini kayaknya the biggest pre-sale yang pernah gue bahas ya dibandingkan beberapa pre-sale lain. Target tuh biasa 1-2 juta tuh udah beres listing gitu ya. Nah, di sini mereka lebih lama ya, signifikan lebih lama. Jadi kalau kita lihat di sini dia itu sudah 26 juta US dollars dan ini sudah masuk ke final stage ya. Jadi setelah ini 31 hari lagi that's it, beres ya. 25 juta US dollars raise udah gitu sorry bukan 25. Target seingat gue 31 ya. Tapi intinya sudah mencapai situ dia akan listing. Setelah listing ya kita lihat nih ngepump atau ngedump begitu ya. Nah, tetapi yang membuat dia jadi sedikit unik adalah dia itu sekarang membuat suatu staking protokol ya. Jadi staking protokol ini menurut dia akan bisa membuat para investor lebih tertarik untuk menghold si tokennya. Nah, di sini kita bisa di sini ya. Unsurprisingly, the addition of this staking protocol has been warmly received by WSM holders. Banyak yang merasa bahwa ini bisa menjadikan suatu utility untuk si token dari Wall Street Memes itu sendiri, ya. Nah, sebelum kita bahas lebih detail lagi, mungkin buat lo yang belum nonton video gue yang dulu nggak ngerti ini Wall Street Memes sebenarnya tentang apa sih, ya. Jadi Wall Street Memes ini gue akan coba simpulkan. Awalnya adalah satu komunitas di subreddit ya. Ya bisa dibilang lebih tepatnya komunitas di Reddit lah. Mereka membuat subreddit. Nah, jadi ini tuh dimulai di 2021. Di mana di 2021 itu sempat ada masa-masa orang bermain meme stocks. Nah, itu awalnya dipicu oleh beberapa hedge fund yang membuka posisi short mereka ya, atau lebih tepatnya menunjukkan posisi short mereka. Nah, orang-orang mereka berkoordinasi di Reddit dan pengen nge-short squeeze si posisi hedge fund manager itu ya. Ya beberapa sih, nggak cuma satu ya. Nah, mereka nge-short kayak beberapa stok seperti GameStop, ada Nokia juga seingat gue dan lain-lain yang bisa dibilang ya stoknya sebenarnya nggak bagus gitu secara fundamentalnya. Jadi mereka short. Nah, mereka nih ya sebenarnya para troll ini mereka ngebuka posisi long sebanyak mungkin ya. Saat mereka ngebuka posisi long banyak, ujung-ujungnya apa? Posisi dari hedge fund manager ini pada kena liquid. Ya, kena liquid, akhirnya mereka bahkan sampai bangkrut. Nah, dari situlah terbentuk suatu komunitas Wall Street Bets ya. Nah, tetapi setelah itu nggak stop di situ, dia bikin meme page ya, literally meme page yang seperti ini gitu ya, di mana mereka bikin jokes dan seterusnya. Nah, yang buat mereka jadi ekstra terkenal adalah kenapa? Karena dia itu di beberapa kali dibales ya oleh Elon Musk. Kita bisa lihat di sini Elon Musk dia ngebalas beberapa memes dari si Wall Street Memes ya. Nah, ini membuat mereka jadi ekstra populer dan gak cuma sekali. Kita bisa di sini ya, Elon Musk, ada Elon Musk lagi dan ada beberapa lagi lah gitu ya. Nah, bisa dibilang ini menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang berspekulasi di dalamnya begitu ya. Nah, tapi dulu hanya itu saja ya. Jadi orang beli karena oh ya ini pernah dibalas sama Elon Musk ya, which is masuknya benar-benar ke meme tokens yang nggak di utility sama sekali.
Nah, kali ini ya Wall Street Memes ini mulai mengeluarkan dalam tanda kutip utility-nya. Di mana di sini mereka akan ada staking ya, staking si WSM ini ada reward-nya tentunya ya. Nah, kalau kita di sini estimated yield-nya itu mencapai 90% APY. Nah, ini bagus atau enggak? Tentunya ya, kalau gua pribadi ngelihatnya gini, APY besar artinya apa? Net issuance besar juga. Jadi kalau gua pribadi sih sebenarnya staking ini ya buat orang-orang mungkin ngelihatnya oh ini bagus nih artinya ada utility. Tapi kalau gua pribadi ngelihatnya secara fundamental ya lagi-lagi ya. Kalau secara fundamental ini menunjukkan bahwa akan ada tambahan supply yang cukup besar di market saat dia nanti di stake ya si token-token si WSM ini. Nah, maka dari itu menurut gua adalah selling pressure begitu. Ya di sini ada sih nih perhitungan total supply dan seterusnya. Nah, kalau kita di sini dia itu sampai di 2028 itu estimasinya akan mencapai berapa nih? 2 miliar ya total supply-nya. Eh kalau gua pribadi sih sebenarnya angkanya nggak terlalu penting. Yang menurut gua lebih penting adalah berapa besar yield-nya gitu loh. Kalau yield-nya sampai 90 ya berarti kebayang ya. Ya supply-nya nambahnya ekstrim gitu. Jadi kalau gua pribadi ngelihat ini bukan seperti tambahan fundamental sih sebenarnya ya. Ini bisa malah backfire begitu. Tapi sekali lagi ini adalah meme coins. Seringkali yang membuat meme coins ngepam itu bukanlah fundamental gitu jujurnya ya. Seringkali yang membuat mereka ngepam adalah hype gitu. Jadi kalau gua pribadi ini menjadi satu catatan ya. Kalau lu bandingkan dengan project-project kripto lain yang bentuknya DeFi dan seterusnya, kalau APY-nya terlalu tinggi itu seringkali membuat mereka drop. Itu catatan aja buat kalian, buat lu yang invest dan berpikir jangka panjang berpikir untuk invest jangka panjang gitu kesana di Wall Street Memes. Kalau gue pribadi ngelihat Wall Street Memes ini sebagai suatu peluang jujurnya short term. Kalau gue pribadi ya, gue lebih ngeliat ini short term karena kenapa? Ini meme. Kalau meme itu resikonya otomatis mau nggak mau tinggi ya. The best case scenario terjadi seperti PP ya. PP kemarin udah ngepam gitu. Kalau orang yang beli waktu pre-sale dan seterusnya gitu ya. Ya pasti senyum-senyum gitu karena gede banget gitu, udah profit, udah TP harusnya sih kalau udah sampai situ ya. Nah, tetapi sekali lagi memes itu kayak ya lu kayak apa ya? Lu kayak lempar koin nggak tahu nih ngepam atau enggak gitu. Jadi lagi-lagi kalau gua pribadi akan treat worst case scenario-nya dulu gitu. Just in case tidak sesuai harapan kita gitu. Jadi lagi-lagi kalau gua pribadi sih menyarankan ini short term, paling gilanya medium. Jangan sampai lu berpikir oh ini long term gitu ya. Karena kalau berpikirnya long term takutnya malah lu jadi enggan TP malah rugi gitu ya. Jadi lagi-lagi kalau gua pribadi sih apalagi buat lu yang udah beli dari pertama kali kita bahas ya. Presale pertama kali kita bahas tuh jauh di bawah ini begitu ya. Menurut gua kalau udah pas dia udah listing, dia ngepam, lu untung 100% aja kalau gua pribadi lebih baik lu ambil dulu modal lu. Lu ambil modalnya, sisanya berapa, lu biarin running gitu. Kalau mau lu lebih agresif ya, mau lebih ya masuk lebih agresif ya, lu mungkin boleh cuma oke lah TP 50 sampai 75, sisanya lu biarin naik. Itu terserah lu. Tapi intinya kalau gua pribadi lebih menyarankan yang penting BEP dulu atau balik modal. Setelah balik modal beres, sisanya lu mau biarin cacing-cacing naga-naga silahkan. Tapi jangan sampai cacing-cacing naga-naga sama modal lu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk belinya ya, buat lu yang mungkin masih belum kemarin beli dan masih pengen beli sekarang, masih bisa ya. Tinggal kalian konekin wallet kalian saja di sini, bisa klik misalkan MetaMask. Kalau gue pribadi sih lebih suka pakai MetaMask, paling biasa pakai MetaMask. Seperti biasa tinggal konekin saja wallet kalian di sini. Udah gitu tinggal pilih mau belinya pakai Ethereum, USDT atau bahkan bisa pakai card kalau lo mau ya. Tapi gue sih nggak saranin karena kayaknya fee-nya gede. Kalau pakai USDT sama Ethereum cenderung kecil lah ya. Nah, itu untuk si cara pembeliannya ya. Very easy sebenarnya ya. Nah, buat lu yang ngerasa aduh bang, kayaknya kalau gue beli sekarang udah nanggung banget ya. Kalau beli yang dulu sih oke bang, enak ya. Sekarang kan udah final stage nih. Ada cara lain nggak? Gue pengen bisa dapetin nih si Wall Street Memes token, tapi nggak mau beli. Ada ya. Di sini mereka sedang ada airdrop ya, di mana airdrop ini sebenarnya rada gila ya setahu gue ini. Airdrop ini cuma yang menang 5 orang aja ya. Dan entry-nya sudah mencapai 84.945 orang.
Tapi you'll never know, you'll never know. Jangan-jangan lu bisa aja menjadi orang yang beruntung ya, yang mendapatkan si token ini ya, atau mendapatkan airdrop ini ya. Jadi airdropnya ini masih dalam 96 hari ke depan, dan kalau kita lihat di sini caranya sebenarnya gampang sih ya. Lu bisa salah satu cara di sini bisa dengan follow Twitter mereka, visit website, join, atau kalau lu beli juga bisa di sini ya, ada submit proof of purchase juga bisa, atau langsung beli si WSM token ya. Jadi buat lu yang tertarik, sekali lagi ini literally gampang sih ya buat lu ngikutin airdropnya. Jauh lebih simple. Buat lu bounty hunters ini literally kayaknya gampang banget. Tetapi secara statistiknya berarti ya lu hitung sendiri lah ya. 84.945 yang menang hanya 5 orang gitu. Siapa tahu ya, we'll never know. Jangan-jangan lu yang beruntung, jadi nggak usah beli ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, update-nya sekali lagi gua review ulang. Sekarang pre-sale-nya sudah mencapai 26 juta US dollars ya. Dan dia sekarang itu ada sistem staking ya. Walaupun lagi-lagi kalau menurut gua staking-nya ini APY-nya gede banget 90%. Jadi malah sedikit counter intuitif jujurnya. Tapi lagi-lagi memes, we'll never know. Memes, kalau meme tokens tuh kadang-kadang udah nggak pakai fundamental, nggak pakai apa, tergantung orang kena FOMO-nya atau enggak. Kalau ngomongin FOMO atau enggak, ya dia dalam tanda kutip udah sedikit di-bless oleh King of FOMO, yaitu si Elon Musk gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu ya. Kalau gua pribadi, buat lu yang beli zaman pre-sale awal banget ya, yang kayak waktu gua bahas di pertama kali 2 atau 3 bulan lalu, gua sarankannya begini ya. Gua sarankan yang penting pas dia listing, BEP dulu deh. Balik modal dulu. Ada sisanya berapa ya. Nah, setelah sisanya berapa itu, lu biarin cacing-cacing naga-naga silahkan. Gitu. Tapi buat lu yang memang ultra agresif, gua sarankan minimal TP 50%. 75 lebih bagus ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update kita mengenai Wall Street Memes. Bisa dibilang ini adalah pre-sale yang paling, ya bisa dibilang yang paling hype ya. Dan sekali lagi hanya dalam waktu 31 hari ke depan dia akan listing di Tier 1 Exchange. For now kita masih belum tahu. Nggak ada pemberitahuan dia akan listing di mana, cuma dibilangnya Tier 1. Tier 1 tuh mungkin masuknya kayak, ya technically speaking ya, Binance masuk, OKX masuk, apalagi ya, KuCoin masuk ya. Coinbase masuk. Nah, tapi apa? We don't know. Coinbase kemungkinan besar nggak? Karena ya lo tau lah Coinbase sekarang lagi ribet urusan sama si Gary Gensler ya. Binance pun ya kalau Binance masih ada kemungkinan, tapi ya we don't know lah. Tapi masih lebih besar dibandingkan Coinbase. Jadi buat lo yang memang udah invest dari dulu nih ya, tinggal kita lihat nih. Dia bisa rally-nya atau pumpnya segede apa. Karena masuk ke Tier 1 Exchange jujurnya harusnya lumayan signifikan, ada volatility ya. Tinggal volatility-nya kemana nih, ke atas atau ke bawah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu update mengenai Wall Street Memes. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.